Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum itu anak-anak tahu kita mau ngapain? Belum. Oke, jadi di sini kita mau akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, anak-anak sudah pernah ikut bimbingan kelompok? Sudah. Kapan? Oh, sama Bapak Prima waktu itu ya. Oke, jadi berarti udah tahu ya bimbingan kelompok itu apa? Lupa. Ya, mungkin Bapak akan jelaskan ya, silakan secara singkat bahwasanya bimbingan kelompok itu merupakan sebuah layanan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, dalam kelompok kecil yaitu seperti ini, Bapak sebagai ketua kelompok, pemimpin kelompok, dan kalian sebagai anggota kelompok. Nah, untuk tujuannya itu untuk membantu siswa memahami diri, berbagi pengalaman, dan menemukan solusi atau permasalahan yang dialami. Sampai sini paham? Oke. Oke, baik. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada dua topik, yaitu topik tugas dan juga topik bebas. Nah, topik tugas ini dari Bapak yang menentukannya. Nah, sedangkan topik bebas itu kalian menentukan topiknya. Nah, dan untuk bimbingan kelompok pada hari ini, yaitu topiknya topik tugas dari Bapak. Nah, untuk topiknya yaitu ada overthinking di kalangan remaja. Nah, bagaimana cara mengolah pikiran agar lebih tenang? Oke, sudah paham? Oke, jadi itu untuk topik kita pada hari ini. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas yang perlu anak-anak ketahui dan juga dipatuhi. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, di sini nanti anak-anak boleh menyampaikan semua gagasan ataupun masalah untuk membantu teman-temannya gitu. Jadi di sini akan dijaga kerahasiaannya gitu. Terus ada asas sukarelaan. Nah, anak-anak datang ke sini atas sukarela atau paksaan dari orang lain? Oke, sukarela ya. Oke, alhamdulillah kalau sukarela. Nah, selanjutnya ada asas keterbukaan. Nah, jadi nanti anak-anak diharapkan untuk terbuka gitu, untuk berbagi pengalaman gitu. Lalu ada asas kegiatan. Nah, harapannya setiap anggota diharapkan aktif untuk berpartisipasi gitu. Terus ada asas kenormatifan. Nah, semua kegiatan ini sesuai dengan norma dan juga aturan yang berlaku di sekolahan ini. Oke, sampai sini sudah jelas? Oke. Nah, sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, mungkin kalian belum saling kenal ya. Kita perkenalan dulu ya. Oke, mungkin dari Bapak, kenalkan nama Bapak di Bapak Pratama. Oke, mungkin dari kamu? Saya Abdullah Alfit. Abdullah, oke. Saya Raditya Prasayul. Oke, Raditya. Saya Maiza. Oh, Maiza. Saya Nadira Fauzia. Maiza. Oke, sudah paling kenal ya? Coba, yang ini namanya siapa? Siapa namanya? Naima. Yang ini? Yang mana? Yang ini nih, yang pakai mata kuning nih. Semua kuning. Oh, siapa? Yang ini nih, ini yang ngadep ke kanan terus nih. Fans. Maiza. Oh, Maiza. Kalau sebaya? Adit. Radit. Oke, sudah saling kenal ya. Nah, Baik. Nah, untuk bimbingan kelompok ini kita tentukan untuk waktunya mau berapa menit? 45. Oke, gimana? Setuju 45 menit? itu Baik, waktunya 45 menit ya. Nah, baik anak-anak, mungkin kita bisa mulai. Untuk tema kita pada hari ini yaitu tentang overthinking. Nah, Bapak mau tanya ke kalian, overthinking itu apa sih? Ayo, ada yang mau jawab? Overthinking itu apa? berpikir kelebihan. Berpikir kelebihan. Secara berlebihan. Secara berlebihan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ayo, apa itu overthinking? Ayo. Gak terlalu bicara. Oke. Ya, gimana? Overthinking itu apa? Ya, apa overthinking?
Ada yang tahu? Kondisi ketika seseorang memikirkan suatu cara berlebihan sampai terus berhenti. Oke, bener. Ada lagi? Oke, jadi bener ya dari jawaban kalian bahwasanya bisa kita simpulkan bahwasanya overthinking itu merupakan berpikir secara berlebihan. Benar? Sampai membuat kita itu tidak nyaman gitu. Artinya bukan sekedar berpikir tetapi sudah melewati batas gitu. Nah, overthinking ini merupakan kondisi ketika seseorang itu memikirkan sesuatu. Nah, sesuatu secara berlebihan sampai sulit berhenti. Sedangkan pikiran yang seharusnya sederhana itu jadi melebar kemana-mana gitu. Bahkan sampai membayangkan hal-hal yang belum pasti terjadi. Akibatnya jadi cemas, jadi takut dan juga tidak tenang. Nah, siapa yang di sini pernah overthinking? Pernah semua? Pernah? Pernah? Pernah. Oke, tentang apa overthinkingnya? Ayo, tentang apa? Bukan. Keburukan. Keburukan seperti apa itu? Kecelakaan. Oh, oke. Jadi overthinkingnya memikirkan kecelakaan padahal belum terjadi gitu ya. Oke, ada lagi? Nilai, overthinking nilai. Oke, bener. Ada lagi? Overthinking apa? Pernah overthinking? Tentang apa? Apa tuh? Tentang apa? Oke, itu adalah pokoknya. Adalah ya. Oke, kamu ada? Pelajaran sulit gitu ya. Oke, ternyata banyak ya dari kalian yang pernah mengalaminya. Nah, itu artinya overthinking itu adalah hal yang wajar bagi kita, apa yang terjadi, terutama di usia remaja. Tapi tetap perlu kita kelola dengan baik. Nah, biasanya apa yang membuat kalian itu overthinking? Ayo. Biasanya apa yang membuat overthinking? Ayo. Stres, karena stres banyak tugas gitu ya. Oke, dari jawaban kalian itu bahwasannya overthinking itu sering dipicu oleh tekanan ya. Jadi baik dari sendiri maupun dari lingkungan. Nah, itu penting kita sadari supaya apa? Supaya kita tahu sumbernya dari mana. Nah, biasanya kapan overthinking itu muncul? Biasanya kapan overthinking itu muncul pada diri kalian? Waktu kapan? Malam hari, mau ujian, terus gimana? Mau TKA, oke ada lagi, mau TKA pun muncul ya, tiba-tiba overthinkingnya muncul gitu ya. Oke, menarik ya. Jadi banyak yang bilang saat sendiri, saat sebelum tidur, saat TKA gitu, artinya saat pikiran itu teralihkan gitu. Nah, kita lebih masuk ke overthinking. Oke. Bapak mau tanya, apa perbedaannya antara overthinking dengan berpikir biasa? Anak-anak tahu? Oke, jadi berpikir itu penting untuk mencari solusi, tapi overthinking justru membuat kita terjebak tanpa solusi. Nah, jadi yang perlu kita latih adalah berpikir secukupnya saja, jangan berlebihan. Oke, sampai sini paham anak-anak? Oke. Nah, anak-anak tahu nggak apa dampak dari overthinking itu? Ada yang tahu? Cemas, bener. Ada lagi? Takut. Tidak tenang. Stres itu dampaknya paling. Oke, kamu kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Oke, bener ya dari jawaban kalian. Bahwasanya overthinking bisa mengganggu fokus, stres, cemas, tidak tenang gitu ya. Itu tanda bahwasanya kita perlu untuk mengelolanya. Oke, menurut kalian apakah overthinking itu bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain? Bisa. Oke, bisa, benar ya, karena overthinking juga bisa membuat kita salah paham atau terlalu berprasangka, padahal belum tentu orang itu seperti yang kita pikirkan. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk memengaruhi overthinking, mengurangi overthinking? Apa aja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi overthinking itu terjadi? Ayo apa? Ayo.
meninggalkan pikiran itu. Oke, harus menghentikan itu. Bercerita. Oke, bercerita, benar. Terus melakukan aktivitas positif, benar. Ada lagi main game, bener. Agak nggak overthinking ya, tapi kalau kalah jadi overthinking lagi. Ya. Oke, bener ya. Jadi benar tadi katanya mengalihkan pikiran, terus bercerita ataupun melakukan aktivitas positif, main game itu juga bisa mengurangi overthinking gitu. Lalu kalau teman kalian overthinking nih, apa yang akan kalian lakukan? Pokoknya nih, teman kalian overthinking, terus kalian sebagai temannya membantunya seperti apa? Kayak mana? Didengarkan saja sudah cukup membantu seseorang merasa lebih tenang. Masya Allah, bener. Siap. Ada lagi, ajak main game bisa, ajak bercerita, terus ajak beribadah. Oke, jadi penting ya karena dukungan teman itu sangat berarti. Kadang dengarkan saja sudah cukup, benar kata Meja tadi. Nah, Bapak ada sedikit games. Nah, ini ada kartu di sini. Ini bisa dilihat dulu, ya. Ada stick note. Ini ada 3 pena. Nah, jadi cara mainnya gini. Di sini ada pikiran negatif, sama aja seperti overthinking. Nah, ini akan kalian ambil satu-satu secara acak, lalu kalian nanti menuliskan di stick note ini bagaimana cara mengubah pikiran negatif ini menjadi pikiran positif. Jadi ini contohnya, aku pasti gagal. Nah, pikiran positifnya kalian ubah menjadi aku akan berusaha semaksimal mungkin, hasil bisa diusahakan. Itu merupakan pikiran positif. Sudah paham? Oke, jadi nomor 1 berusaha. Oh ini. Oke. Silakan diambil satu-satu. Silakan, diambil satu-satu. Diambil satu-satu. Silakan diambil satu. Ambil satu. Ambil satu-satu. Oke, sudah dapat semua? Oke, jadi ini merupakan pikiran negatif yang ada di kepala kalian. Misal, aku pasti dipermalukan. Nah, kalian ubah bagaimana pikiran negatif itu bisa menjadi pikiran positif. Paham? Seperti contoh yang awal tadi. Nah, aku akan berusaha semaksimal mungkin, hasil bisa diusahakan. Sudah paham? Oke, silakan. Pakai pena ini. Ya. Kamu warna apa? Yang cowok satu warna. Oke, yang cewek masih bisa 2 warna. Silakan.
Lalu nanti speed code itu kalian tempelkan di sini di kaca. Begitu. Oke. Apa tau? Hah? Iya betul. Terus mau apa? Ah lebih. Apa? 10. Oke, sudah Nana? Sudah. Oke. Pintar banget ya. Selesai. Sudah. Oke, silakan ditempel di situ. Nah, ditempel. Oke. Oke, baik anak-anak, jadi itu tadi merupakan pikiran negatif yang kalian ubah menjadi pikiran positif. Jadi ketika kalian positif, kalian bisa lihat di karton ini gitu. Jadi biar kalian ingat terus. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Oke, jadi kalian udah bisa ya cara mengelola pikiran negatif itu menjadi positif ya. Alhamdulillah. Oke, karena waktu sudah 45 menit, mungkin kita cukupkan, bisa kita cukupkan dengan pada hari ini. Oke, bisa kita akan jadwalkan lagi pada hari apa? Selasa. Oh, Senin. Gimana, Senin atau Selasa? Senin. Oke, jam berapa? 9. Pagi. Baik. Kita jadwalkan jam 9 pagi ya. Oke, baik, sebelum kita tutup bimbingan Bapak pada hari ini, Bapak mau dengarkan dari kalian untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Silakan. Oke, silakan, ada yang bisa menyimpulkan? Saya dapat bimbingan Bapak ya. Boleh dapat bimbingan Bapak. Yang penting adalah pemikiran
pikiran sampai membuat kita tidak nyaman. Artinya bukan sekadar berpikir, tapi sudah melewati batas. Oke, mungkin benar tadi kata Maisa. Jadi kesimpulannya pada hari ini, overthinking itu merupakan sebuah berpikir secara berlebihan dan terus menerus. Akibatnya akan membuat seseorang itu menjadi cemas, takut dan juga tidak tenang. Maka dari itu kita perlu untuk mengolah overthinking itu menjadi pikiran yang positif, seperti yang anak-anak lakukan tadi, seperti itu. Sampai sini sudah paham? Baik, kita bisa akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran saat pulang. Doa mulai. Doa selesai. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak Gigi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.